Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah untuk menjadi hamba-hamba yang bertauhid, memeluk agama Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang banyak yang tidak diberi hidayah oleh Allah, termasuk mereka-mereka yang membela dakwah Rasulullah bersama Rasulullah, termasuk paman beliau Abu Thalib, orang yang sangat berjasa dengan agama Islam, tapi sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah Islam. Namun kita semua dengan takdir dan izin dari Allah, Allah lahirkan kita dalam keluarga muslim, dari kecil tumbuh besar dalam keluarga muslim, dan kita menjadi orang-orang Islam. Maka syukuri nikmat ini dengan istiqomah, terus pertahankan nikmat Islam ini sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya agar bisa selamat ketika di hari kiamat. Namun kadangkala kemampuan manusia atau kemampuan kita semua itu terbatas. Ada yang mampu melakukan amalan-amalan kebajikan, ada yang sedikit melakukan amalan-amalan kebajikan, dan lebih banyak melakukan amalan-amalan keburukan. Namun ada jaminan bagi setiap muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, ada jaminan bagi mereka untuk mendapatkan surga. Apakah dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan syafaat yang akan mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari keluarga mereka yang mati syahid atau dari anak-anak mereka yang meninggal dunia sebelum usia balik, atau juga termasuk dari teman-teman mereka, orang-orang soleh yang lainnya bisa memberikan syafaat. Termasuk juga beberapa amalan-amalan soleh yang dilakukan di dunia itu pun bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Ini diantara hal yang selalu kita inginkan, karena kita belum bisa menjamin amalan kita bisa menolong kita pada hari kiamat. Kita semua belum bisa menjamin amalan yang selama ini kita kumpulkan itu bisa menolong kita atau tidak pada hari kiamat. Maka kita pun selalu berusaha untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Karena ketika amalan tidak bisa menolong kita, ternyata ada penolong-penolong lain selain amalan, yaitu apa? Syafaat. Ini yang insya Allah akan kita sama-sama pelajari pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kiat-kiat mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kiat-kiat mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Sebelumnya, apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan, dan sering kita kenal
Syafaat itu adalah pertolongan di hari kiamat. Namun syafaat kalau maknanya itu bersifat umum. Semua pertolongan yang menjembatani kita mendapatkan keuntungan dan terhindar dari keburukan itu juga dinamakan syafaat. Jadi ada wasilah, ada perantara untuk mendapatkan keuntungan bagi kita atau menghindarkan dari keburukan, itulah syafaat. Maka kalau di dunia syafaat itu seringkali diistilahkan dengan orang dalam. Syafaat itu seperti orang dalam. Kita kalau ada orang dalam ngurusin apa-apa itu mudah. Biasanya begitu. Ya, ngurus sesuatu ya, ada perkara bahkan di pengadilan. Biasanya kalau ada syafaat, ada orang dalam, biasanya dipermudah. Yang awalnya kena hukuman tidak jadi kena hukuman. Ya. Yang awalnya hukumannya harus lebih berat ternyata ringan. Harusnya penjaranya lama, ini cuma beberapa tahun. Padahal korupsinya mungkin besar-besaran. Ya. Nah itu karena ada orang dalam, ada yang bisa dilobi. Nah, syafaat itu nanti seperti itu. Di hadapan hari kiamat, kita akan diadili oleh Rabbul Alamin, oleh Ahkamul Hakimin, oleh Rabb yang maha hakim, yang maha bijak, yang paling seadil-adilnya, pengadilan yang tidak bisa disogok dengan apapun. Namun ternyata bisa dengan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, syarat untuk mendapatkan syafaat itu ada dua macam. Syarat agar kita bisa mendapatkan syafaat itu ada dua macam. Kalau dua hal ini tidak ada atau salah satunya tidak ada, otomatis seseorang terhalangi dari syafaat. Yang pertama, izin dari Allah. Yang kedua adalah ridho dari Allah. Izin dari Allah diberikan kepada orang yang akan memberi syafaat. Orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada orang lain harus mendapat izin dari Allah. Kalau belum diizinkan oleh Allah, maka tidak bisa mereka memberikan syafaat sama sekali. Termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua adalah ridho dari Allah. Ridho dari Allah kepada orang yang akan menerima syafaat. Siapa-siapa yang bisa menerima syafaat kalau mendapat ridho dari Allah. Kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa mendapatkan syafaat. Walaupun keluarganya Rasulullah. Walaupun ya kerabat dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak diridhoi oleh Allah, dia tidak bisa mendapatkan syafaat. Atau walau keluarganya ada yang mati syahid, tidak bisa mendapatkan syafaat. Atau bahkan mungkin anaknya ada yang meninggal dunia sebelum usia balik, yang seharusnya anaknya itu bisa menolong orang tuanya, tapi karena orang tuanya tidak diridhoi oleh Allah, maka anak ini tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Dan kedua syarat ini, izin dari Allah dan ridho dari Allah, itu harus kepada orang-orang yang bertauhid. Kalau tidak bertauhid alias meninggal dunia membawa dosa syirik, berarti terputus dari syafaat sama sekali. Tidak bisa mendapat syafaat sama sekali kalau meninggal dunia membawa dosa syirik. Kedua syarat ini, izin dari Allah dan ridho dari Allah, seringkali disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Kata Allah, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih." Siapapun ya tidak bisa memberi syafaat di sisinya illa
biidnih, kecuali dengan izinnya. Kalau tidak diizinkan berarti tidak ada yang bisa memberi syafaat. Atau dalam ayat yang lain surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidak ada yang bisa memberi syafaat illa kecuali siapa-siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi atau ada ayat yang lain yang menggabungkan antara izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit-langit. Malaikat yang sangat banyak itu la tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak bermanfaat syafaatnya malaikat itu sama sekali. Illa kecuali setelah mendapatkan ayya'danallah, izin dari Allah, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, wa yarda, dan siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil bahwa syarat untuk mendapatkan syafaat adalah izin dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita singgung bahwa kedua kelompok ini, apakah yang mau memberi syafaat ataupun yang akan menerima syafaat, dua-duanya harus orang-orang yang bertauhid. Kalau salah satunya tidak bertauhid, maka tidak bisa mendapatkan syafaat. Kemudian siapa saja orang-orang yang mampu memberi syafaat? Siapa saja orang-orang yang mampu memberi syafaat? Yang pertama yaitu para nabi. Para nabi semuanya mampu memberi syafaat. Apakah kepada umatnya, apakah kepada keluarganya, itu para nabi mampu memberi syafaat. Tapi tetap syaratnya dua tadi, izin dari Allah dan ridho dari Allah. Terkhusus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad, beliau bahkan memiliki syafaat yang khusus dan syafaat yang umum. Syafaat beliau yang khusus itu adalah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar. yakni tidak ada siapapun manusia yang mampu memberi syafaat kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus beliau. Yaitu tatkala seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur, kemudian mereka berdiri menunggu waktu yang sangat lama untuk diputuskan apakah menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Mereka menunggu keputusan, menunggu yaumul hisab dengan waktu yang sangat lama, sampai itu dinamakan dengan al-qiyam. Maka kita kenal dengan yaumul qiyamah, ya, yaumul qiyamah, yaitu hari di mana manusia berdiri. Jadi mereka semua berdiri menunggu datangnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yaumul qiyamah. Maka manusia sudah tidak tahan, ya, karena lamanya mereka menunggu. Ada yang minta bantuan kepada Nabi Adam, datang kepada para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya nabi-nabi tersebut didatangi, namun ternyata tidak mampu memberi syafaat. Tidak ada yang berani karena masing-masing merasa punya kesalahan, mereka punya dosa. Dan mereka semua mengatakan Allah sangat murka pada hari ini, tidak ada kemurkaan yang lebih besar daripada hari ini dan setelahnya. Jadi ketika Allah sedang marah-marahnya, sampai para nabi tidak berani untuk minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mikirin dirinya sendiri. Saya pernah berbuat dosa ini, saya pernah melakukan kesalahan ini. Kalau Allah murka kepada saya bagaimana? Masing-masing pikirkan nasibnya sendiri. Allahumma sallim sallim, ya. Masing-masing mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku tidak peduli dengan ibuku Maryam, hari ini aku peduli dengan diriku sendiri.
Maka sampailah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta beliau untuk berdoa kepada Allah. Maka beliau mengatakan, inilah jatah saya, ini tugas saya. Beliau pun datang ke arsy Allah lalu bersujud dengan sujud yang lama, minta dengan berzikir, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diajarkan di dunia. Allah ajarkan pujian-pujian itu ketika itu untuk digunakan memuji Allah. Jadi pujian yang sangat banyak ini ternyata belum semuanya diajarkan oleh Allah. Karena Allah sangat maha terpuji, pujian yang kita gunakan di dunia belum cukup untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari itu Allah ajari pujian-pujian yang lain yang belum pernah diajarkan di dunia. Maka kalau kita mengatakan alhamdulillah, itu sebetulnya kita telah memuji Allah dengan semua pujian-pujian yang diajari atau yang belum diajari. Maka betapa agungnya kalimat alhamdulillah. Kalau kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, lalu renungkan makna yang terkandung dalam kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala bentuk pujian yang diajarkan atau belum diajarkan, itu kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, irfa ra'sak was'al tu'ta wasfa tusaffi'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu kemudian minta sesuatu akan diberi, dan engkau kalau minta syafaat juga akan diberi syafaat. Maka beliau meminta syafaat kepada seluruh manusia untuk diputuskan perkara mereka. Maka inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, khusus bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau syafaat yang khusus bagi Rasulullah adalah untuk paman beliau, yaitu Abu Thalib. Paman beliau Abu Thalib meninggal dunia tidak memeluk agama Islam, dalam kondisi kafir. Namun dengan syafaat Nabi Muhammad, paman beliau ini mendapatkan keringanan di neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalau bukan karena saya, maka dia termasuk paling neraka paling bawah. Fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya yang memberi syafaat kepada Abu Thalib, maka dia termasuk orang yang paling bawah, tempatnya di neraka jahanam. Nah, ini hanya Rasulullah yang mampu memberi syafaat kepada orang kafir, ya, untuk diringankan siksaannya. Selain beliau tidak bisa. Termasuk Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat kepada ayahnya Azar. Nanti pada hari kiamat Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar. Lalu Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk bisa mengampuni ayahnya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku. Engkau telah berjanji kepadaku. Maka hari ini, ya, aku menagih janji itu. Allah berjanji kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah tidak akan wala yuhzini illa yaumi yub'atsun. Allah tidak akan mengecewakan saya ketika hari dibangkitkan. Nah, itu kan janji Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah tidak akan mengecewakan Nabi Ibrahim ketika hari dibangkitkan. Nah, kata Nabi Ibrahim, engkau telah berjanji kepada saya tidak akan mengecewakan saya. Kekecewaan seperti apa yang lebih besar ketika aku melihat ayahku di neraka? Namun kata Allah Subhanahu wa taala, keputusanku sudah final, selesai. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir kepadaku, tempat kembali mereka di neraka. Maka ayahnya dilemparkan ke dalam api neraka. Ini syafaat khusus Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib. Kemudian syafaat khusus Nabi Muhammad adalah agar orang-orang yang akan masuk surga dimasukkan ke dalam surga. Artinya pintu surga itu tidak akan dibuka kecuali dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun manusia tidak bisa masuk surga kecuali Rasulullah lebih dulu masuk surga, membuka pintu surga, baru semua manusia diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Ini syafaat bagi penghuni surga untuk bisa masuk surga. Ini syafaat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat secara umum, beliau juga memberikan syafaat secara umum kepada umatnya untuk terhindar dari api neraka
yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka, atau yang sudah masuk neraka agar bisa keluar dari neraka. Ini syafaat umum dari Rasulullah untuk umatnya. Kemudian yang kedua, yang bisa memberi syafaat adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang meninggal dunia di medan perang, mereka bisa memberikan syafaat. Bahkan mereka bisa memberi syafaat kepada 70 ahli baitnya, 70 keluarganya. Ini beruntung bagi orang-orang yang punya keluarga yang mati syahid. Kita mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita, atau mendidik cucu kita agar bisa menjadi mujahid, menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mati syahid. Kalau anak kita, cucu kita, atau di antara keluarga kita ada yang mati syahid, insya Allah bisa memberikan syafaat kepada ahli baitnya, jumlah 70 orang. Berikutnya yang bisa memberikan syafaat adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh ya, bisa memberikan syafaat kepada saudaranya, kepada teman-temannya, kepada kerabat-kerabatnya. Ini juga pentingnya kita memiliki teman orang-orang yang soleh. Kalau kita punya saudara, kita punya teman, ya, mungkin di perumahan, kita punya teman, mungkin di majelis taklim, kita punya teman, apakah itu rekan kerja, rekan bisnis, dan ternyata dia orang yang soleh, insya Allah bisa memberikan syafaat kepada kita. Ini saling menguntungkan. Ya. Pertemuan yang ada untungnya, yang sangat menguntungkan adalah berteman dengan orang soleh. Ya, kebanyakan manusia itu berteman biasanya hal-hal yang bisa menguntungkan di dunia. Dia mau berteman dengan si fulan kalau memang dia punya keuntungan. Apakah keuntungan dunia, ya, keuntungan bisnis, itu orang senang untuk berteman. Ataupun kena kedudukan, dia senang berteman dengan orang tersebut. Padahal yang paling menguntungkan adalah berteman dengan orang-orang soleh. Karena keuntungannya bukan di dunia, tapi keuntungannya nanti di hari kiamat. Ketika tidak ada yang bisa menolong kita, termasuk amalan-amalan kita tidak bisa menolong, ternyata ada teman-teman yang bisa menolong kita. Sebaliknya, orang-orang yang berteman di dunia ini hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia, justru nanti pada hari kiamat mereka akan bermusuhan satu sama lain, mereka akan berlari satu sama lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang berteman di dunia, saling menyayangi di dunia, yang tidak dibangun di atas keimanan, ba'duhum li ba'din adu. Satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa, yang pertemanannya itu adalah karena agama, pertemanan mereka itu adalah karena keimanan, maka mereka menjadi orang yang saling menguntungkan satu sama lain. Oleh karena itu, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, perbanyaklah ya mencari teman-teman orang-orang saleh. Fa innahum yanfa'una yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya mereka akan bisa bermanfaat pada hari kiamat. Qila lahu kaifa yanfa'un? Ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana teman-teman saleh ini bisa memberi manfaat? Beliau mengatakan, bainama ahlul jannah fil jannah idza tadzakaru ashabahum fid dunya wa ahwalahum fid dunya yaqulu qailuhum ma fa'ala sadiqi fulan la arahu fil jannah yuqalu lahu finnar. Ketika penghuni surga ini sudah berada di dalam surga, maka mereka saling bertanya-tanya, saya tidak melihat teman saya fulan yang dulu berada di perumahan ini, yang dulu bersama saya di tempat kerja ini, saya tidak melihat teman saya di surga. Maka ada yang berkata, ya, dia berada di neraka. Nah, ketika mendengar itu, mereka fayaqulu hadzal mu'min ya Rabbi la taktamilu al-laddati fil jannah illa bisadiqi fulan. Wahai Allah,
aku tidak akan merasakan lezatnya nikmat di surga kecuali ada teman saya si fulan tersebut. Saya tidak akan merasa puas di surga kecuali teman saya juga masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, "Innahum ya'murullahu ta'ala yakhruj sadiqi minan nar ilal jannah." Maka Allah perintahkan untuk mengeluarkan temannya itu dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga untuk memuliakan orang soleh yang ada di surga tersebut. Maka ketika penghuni neraka ini dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, orang-orang di neraka yang lain bertanya-tanya, kok bisa? Ini kok dikeluarkan? Saya nggak dikeluarkan. Kenapa? Maka mereka saling bertanya, apakah orang ini punya saudara yang mati syahid? Mereka kata tidak. Apakah orang ini punya anak Nabi? Tidak. Apakah orang ini punya keluarga yang soleh? Tidak. Lalu dikatakan kepada mereka, orang ini, si fulan ini dikeluarkan dari neraka oleh temannya. Jadi dikeluarkan dari neraka bukan dengan ayahnya, bukan oleh keluarganya, tapi dikeluarkan dari neraka gara-gara punya teman soleh. Dalam kondisi seperti ini, maka orang-orang yang ada di neraka, mereka semua berputus asa dan mengatakan, ya, kami tidak punya wala sadiqin hamim. Kami tidak punya teman dekat yang bisa menolong kami untuk keluar dari neraka. Ini keuntungan bagi orang-orang yang punya teman soleh di dunia, akan memberi manfaat pada hari kiamat, bahkan bisa mengeluarkan mereka dari neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, yang bisa memberi syafaat adalah para malaikat. Para malaikat juga bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang mendapatkan atau yang berhak mendapatkan syafaat. Tadi ayat di atas kita membaca, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya adanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaatnya sama sekali kecuali bagi siapa yang Allah izinkan dan bagi siapa yang Allah ridhoi. Berarti malaikat ini bisa memberi syafaat kalau diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kita itu bisa mendapatkan syafaatnya malaikat? Maka jadilah orang yang dikenal oleh malaikat. Kalau malaikat saja tidak kenal dengan kita, gimana malaikat akan memberi syafaat kepada kita? Jadi harus dikenal oleh malaikat. Malaikat itu kenal sama kita. Bagaimana caranya agar malaikat itu bisa mengenal kita? Maka di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba agar malaikat itu bisa mengenal mereka, yang pertama berusaha berada di shaf pertama. Ketika sholat berjamaah, berusaha berada di shaf yang pertama. Karena orang-orang yang berada di shaf pertama akan selalu didoakan oleh para malaikat. Dan ketika mereka mengucapkan amin dan ternyata aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat berjamaah, para malaikat itu juga ikut sholat dan mereka akan mendoakan orang-orang yang berada di shaf terdepan, shaf pertama. Dan ketika imam membaca amin, para malaikat juga mengatakan amin. Maka kita berusaha untuk berada di shaf yang paling depan. Kemudian menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat. Ketika orang duduk di tempat sholatnya, duduk di dalam masjid, menunggu datangnya waktu sholat, maka para malaikat senantiasa mendoakan ampunan, mendoakan keberkahan, mendoakan rahmat kepada orang tersebut. Contohnya seperti apa? Dia datang ke masjid, selesai azan dan belum iqamat. Dia sedang menunggu waktu sholat, menunggu iqamat. Dalam keadaan seperti itu didoakan oleh para malaikat.
Berbeda dengan orang yang datangnya sudah sholat. Ya, datang ke masjid ternyata sudah didirikan iqomat, berarti tidak didoakan oleh malaikat. Tapi kalau orang yang ketika azan dan dia sudah berada di dalam masjid, kalau dia menunggu waktu sholat, menunggu didirikan sholat, maka para malaikat terus mendoakan orang. Bahkan kata Rasulullah, orang yang menunggu sholat sudah mendapat pahala sholat tersebut. Ini Masya Allah. Ya. Menunggu waktu sholat itu sudah mendapatkan pahala sholat. Misalkan seorang yang menunggu waktu sholat subuh, menunggu didirikan sholat subuh, maka dia sudah mendapat pahala sholat subuh. Orang yang menunggu sholat duhur, maka dia sudah mendapatkan pahala sholat duhur. Kemudian berikutnya lah duduk di majelis ilmu. Jadi, seperti kita sekarang ini sedang duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, maka sedang didoakan oleh para malaikat. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah-rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah, mereka saling mempelajari satu sama lain, maka ketenangan akan turun kepada mereka. Kemudian rahmat akan dibagi-bagikan untuk semua mereka yang hadir di dalam majelis ilmu dan diliputi, diawasi, dilindungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga punya malaikat-malaikat yang khusus mencari majelis-majelis ilmu. Jadi tugasnya malaikat ini hanyalah keliling-keliling di bumi ini untuk mencari di mana ada majelis ilmu, mereka akan duduk di tempat tersebut. Lalu mendoakan siapa-siapa yang hadir di majelis ini. Maka bersyukurlah kalau kita ini diberi hidayah untuk mau hadir duduk di majelis ilmu, ini nikmat yang luar biasa. Dan insya Allah berkesempatan untuk mendapat syafaatnya para malaikat. Kemudian di antara hal yang lain adalah beribadah di malam Lailatul Qadar. Ini malam yang sangat mulia, malam yang penuh berkah. Di malam itulah seluruh malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunlah seluruh malaikat yang ada di langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, termasuk malaikat Jibril, ikut turun ke dunia, turun ke bumi untuk mendapatkan keberkahan yang ada di bumi tersebut. Karena pada malam itu bumi ini sedang diliputi dengan keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Dan di antara maksud yang lain, malaikat ini turun adalah untuk mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam tersebut. Masya Allah, kalau kita bisa beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ibadah yang kita lakukan akan diaminkan, doa-doa yang kita panjatkan akan diaminkan oleh para malaikat, ibadah kita akan didoakan oleh para malaikat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat doakan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjenguk orang sakit. Ketika ada saudara kita yang sakit, kemudian kita pergi menjenguk saudara itu dengan niat tulus, ya, karena untuk menjenguk atau menghibur beliau, menghibur saudara kita tersebut, maka ketika kita keluar melangkahkan kaki atau ketika kita berjalan dalam perjalanan menjenguk saudara kita itu, kata Rasulullah SAW, akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang sahih. Ini jangan kita sepelekan, menjenguk orang sakit itu jangan dianggap ini hanya tradisi, ini hanya kalau nggak jenguk nggak enak, atau karena dulu kita sakit teman kita itu menjenguk kita, ini kita pengen balas. Bukan hanya itu, kita ingin meraih pahala yang besar didoakan oleh para malaikat ketika menjenguk orang sakit. Nah, ketika kita melakukan amalan-amalan ini yang senantiasa didoakan oleh para malaikat, maka berkesempatan besar untuk mendapatkan syafaatnya malaikat. Karena orang-orang yang seperti inilah
dikenal oleh malaikat. Mungkin di dunia ini tidak dikenal sama sekali, tidak viral, ya, tidak punya followers, tidak ada yang mengenal dia bahkan, tapi ternyata dia dikenal oleh penduduk langit. Masya Allah. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah ketika ruh orang soleh itu meninggal dunia, ruhnya diangkat ke langit, begitu dimintakan agar dibukakan pintu langit yang pertama, seluruh malaikat yang ada di langit pertama mengenal orang ini. Karena waktu di dunia dia melakukan amalan-amalan yang didoakan oleh malaikat, yang dikenal sudah oleh malaikat. Sehingga di langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh semuanya mengenal ruh soleh ini, dan semua ikut mengantarkan ruh ini sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara amalan-amalan soleh yang bisa memberi syafaat, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dalam hadis yang sahih, ya, Iqra'ul Quran fa inna ma ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Semakin banyak dia membaca Al-Quran, maka semakin berkesempatan besar mendapat syafaat dari Al-Quran. Dan di antara Al-Quran itu adalah beberapa surat-surat tertentu yang bisa memberi syafaat. Contohnya adalah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat ini surat yang sangat agung. Siapa yang sering membaca surat ini dengan khusus akan menolong orang yang membacanya. Maka surat ini seringkali dijuluki dengan Al-Mujadilah. Jadi kita kenal ada nama surat namanya surat Al-Mujadilah. Dan surat Al-Mulk ini juga nama lainnya itu surat Al-Mujadilah. Apa artinya Al-Mujadilah? Al-Mujadilah itu yang berdebat, yang berdialog. Kenapa surat ini dinamakan surat Al-Mujadilah? Karena surat ini akan berdialog, berdebat di hadapan Allah untuk membela. Membela siapa? Membela orang yang membacanya. Sampai kapan? Sampai Allah mengampuni orang ini, baru surat Al-Mulk selesai membela orang. Kalau belum diampuni, surat ini masih membela, ya, masih menjadi pengacaranya di hadapan Allah sampai orang ini diloloskan. Ini luar biasa surat Al-Mulk. Kata Rasulullah SAW, minal Qur'ani salasuna ayat, syafa'atu li rajulin hatta ghufiralah, wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, di dalam Al-Qur'an, ya, minal Qur'ani salasuna ayat, ada 30 ayat. Di dalam Al-Qur'an ada surat berjumlah 30 ayat. Syafa'atu li rajulin, akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya hatta ghufiralah, sampai dia diampuni. Wahia, apa surat itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawahu Abu Dawud. Ini surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan surat ini tidak hanya memberi syafaat nanti di hari kiamat, di alam kubur itu sudah memberikan syafaat. Maka surat ini, ya, dinamakan dengan Al-Munjiyah, ya, surat yang akan menyelamatkan sahibinya, pelakunya dari adab kubur, menghalangi pelakunya dari adab kubur. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada seorang sahabat Nabi SAW yang mendirikan sebuah kemah, lalu ketika dia tidur di dalam kemah itu, ternyata dia mendengar di balik tanah atau di dalam tanah itu ada orang yang sedang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Ya kan? Takut atau enggak? Ini sahabat ini enggak takut, masya Allah, ya. Malah didengarkan terus, disimak.
ternyata beliau menyadari itu adalah kuburan. Jadi ketika mendirikan tenda itu tidak tahu kalau itu kuburan. Keesokan harinya baru dia sadar ternyata ini kuburan. Berarti tadi malam yang baca surat Al-Mulk itu adalah penghuni kubur. Maka dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku pernah mendirikan tenda dan aku tidak tahu itu kuburan, namun ternyata itulah kuburan. Dan aku mendengar penghuninya membaca surat Al-Mulk ya, sampai selesai. Kata Rasulullah SAW, ya, tahukah kamu bahwasannya surat Al-Mulk itu hiyal munjiyah. Surat Al-Mulk itu adalah surat yang menyelamatkan, yang melindungi dari siksa kubur. Ini Masya Allah. Ya. Kapan kita membacanya? Dalam beberapa riwayat disebutkan secara khusus, ya, yaitu dibaca setiap malam. Ini yang paling afdal. Kalau bisa kita membaca setiap malam, maka usahakan setiap malam atau setiap hari kita membaca surat Al-Mulk. Kalau tidak bisa setiap malam, maka usahakan ya, kita sering sekali untuk membaca surat Al-Mulk. Karena begitu manfaatnya yang sangat besar, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan Rasulullah itu sampai berharap umatnya semua hafal surat Al-Mulk. Kata beliau, lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Aku sangat berharap surat Al-Mulk itu ada di dalam hati setiap umatku. Alias apa? Dihafalkan. Ini kita berusaha ya, paling tidak kita dalam hidup ini, seumur hidup ini kita membaca atau menghafal surat Al-Mulk. Kalau sudah menghafal, insya Allah mudah untuk kita rutin membaca. Ya, dimanapun kita berada, tidak memegang mushaf sekalipun, karena kita sudah hafal, kita akan rutin membaca surat Al-Mulk. Tentunya juga dipahami maknanya dan kita belajar tafsir surat Al-Mulk tersebut. Berikutnya yang bisa memberikan syafaat adalah anak yang meninggal dunia sebelum balik. Seorang anak yang meninggal dunia sebelum balik maka bisa memberi syafaat kepada orang tuanya pada hari kiamat. Ini adalah kabar gembira bagi setiap orang tua yang punya anak kecil yang meninggal dunia, maka berbahagialah. Mungkin ketika meninggal anak itu kita merasa kehilangan, kita merasa sedih karena ditinggal mati oleh anak-anak yang kita sayangi. Tapi berbahagialah, bergembiralah bahwa anak yang meninggal itu nanti akan memberi syafaat di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul abdu qala Allahu bi malaikatihi qabittu waladi abdi fayaqulu na'am fayaqulu qabittum thamaratu fuadihi fayaqulu na'am fayaqulu madza qala abdi fayaqulu hamidaka wastarja' fayaqulu Allah ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammu baital hamdi." Jadi dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala ya, ketika anak Adam Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawa anak seorang hamba, maka Allah bertanya kepada malaikat, kalian telah mencabut nyawa anaknya? Para malaikat mengatakan betul. Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan? Dia memujimu dan dia istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alias orang tuanya bersabar. Jadi harus bersabar ketika meninggal buah hatinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bangunkan untuk hambaku ini istana di dalam surga dan beri nama istana itu dengan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Ini istananya orang-orang yang anaknya meninggal dunia sebelum balik. Dan masih banyak lagi dari dalil ya, yang menerangkan tentang keutamaan orang yang punya anak kecil lalu meninggal dunia. Dia akan menunggu orang tuanya di depan surga dan akan membukakan pintu surga untuk orang tuanya.
Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Nah, baik. Yang dimaksud dengan hari kiamat yaitu kita mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Nah, maksud hari kiamat itu seperti apa? Eh, Makna kiamat ada dua makna, ya makna secara umum dan makna secara khusus. Kalau makna secara umum, yaitu setiap orang yang meninggal dunia, dia sudah merasakan hari kiamat. Jadi siapapun yang meninggal dunia, dia telah merasakan hari kiamat. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia maka sudah tegak kiamat baginya. Maka di dalam kubur pun kita bisa mendapatkan syafaat. Bagaimana tadi kita jelaskan ya, surat Al-Mulk ataupun amalan-amalan soleh kita yaitu memberi syafaat menolong kita nanti di alam kubur. Nah, ini secara umum. Adapun kiamat secara khusus yaitu ketika dibangkitkan manusia dari kubur. Ditiupkan sangkakala yang kedua. Itu uh, yaumul ba'ats ya, hari kebangkitan. Adapun yaumul qiyamah yang hancurnya bumi ya, hancurnya bumi ini juga termasuk peristiwa hari kiamat ya, itu peristiwa hari kiamat. Tapi kiamat yang sesungguhnya yaitu ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Setelah dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu datanglah yaumul hisab, hari untuk menghisab semua amalan. Nah, dalam rangkaian perjalanan ya hari inilah, waktu inilah di situ manusia akan mendapatkan syafaat bagi mereka yang mendapatkan syafaat. Termasuk syafaatnya Nabi Muhammad yang pertama kali adalah syafaatul uzma, yaitu agar datang yaumul hisab. Manusia menunggu waktu yang sangat lama, tidak diadili oleh Allah, datanglah Nabi Muhammad untuk minta berdoa kepada Allah agar diadili manusia. Ini syafaatul uzma. Ini di padang mahsyar. Kemudian syafaat yang lain ya, termasuk proses perjalanannya itu ya, apakah ketika hisab, ketika ditimbangan amal ataukah ketika melewati sirat ya, juga ada syafaat bagi orang yang melewati sirat. Dan termasuk ketika sudah masuk di dalam surga juga ada syafaat agar orang-orang yang ada di neraka bisa keluar dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Sampai kapan? Sampai semua penghuni neraka itu mohon maaf, sampai semua calon penghuni surga itu masuk surga semuanya. Jadi ketika ada yang masuk surga, ada yang belum masuk surga, maka membersihkan dosa-dosa mereka sampai selesai. Sampai tidak ada tersisa lagi penghuni surga yang ada di neraka. Tidak tersisa lagi penghuni surga yang ada di neraka. Barulah didatangkan kematian dalam bentuk sosok seekor domba atau seekor kambing. Kalau disembelihlah kematian itu, maka Allah berfirman, wahai penghuni surga, kekal di dalamnya dan tidak bisa keluar lagi selama-lamanya. Wahai penghuni neraka, kekal dalamnya dan tidak bisa keluar lagi selama-lamanya. Nah, ini setelah apa? Semua yang calon-calon penghuni surga itu dimasukkan dalam surga. Sampai ada orang yang paling terakhir keluar dari surga, ya, itu dia dikasih 10 istana.
Masya Allah. Ini yang paling terakhir keluar dari, mohon maaf, terakhir keluar dari neraka. Ya. Terakhir keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sampai selesai tidak ada lagi, barulah semuanya ditutup, disembelih kematian itu, tidak ada lagi kematian, semuanya kekal di dalam masing-masing tempat kembali mereka. Jadi syafaat itu ya dalam rangkaian kiamat itu semuanya berlaku. Ya, termasuk di alam kubur juga syafaat juga berlaku. Allah alam. Bun, ada yang lain? Gimana? Masya Allah. Baik. Apakah orang yang dinaikkan derajatnya di dalam surga apakah termasuk syafaat? Betul, ya. Ini juga termasuk syafaat. Jadi orang yang derajatnya di tingkat bawah karena mendapat syafaat dari anaknya atau mendapat syafaat dari Rasulullah, akhirnya tingkatannya naik, levelnya naik lebih tinggi. Termasuk Al-Quran juga akan memberi syafaat untuk menaikkan derajatnya. Ayat yang terakhir dibaca itulah ya tingkatan dia di dalam surga. Semakin dia banyak membaca Al-Quran, maka semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Jadi ini bagi level orang-orang yang sudah masuk surga, jadi tinggal hanya menaikkan tingkatan. Jadi syafaatnya itu hanya untuk menaikkan derajat. Kalau levelnya orang yang masih di neraka, berarti syafaatnya untuk mengeluarkan dia dari neraka dan seterusnya. Atau levelnya itu untuk tidak jadi masuk neraka. Jadi tergantung levelnya mereka. Makanya nanti termasuk keluarga itu bisa dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Semua keluarganya ya, apakah dari atas atau dari bawah, kakek, buyut, ya, terus ke atas ataupun cucu terus ke bawah, itu nanti bisa dikumpulkan Allah dalam surga. Nah, ketika dikumpulkan, kemungkinannya ada dua. Ya. Apakah mereka yang tingkat atas diturunkan ke bawah, atau yang tingkat bawah dinaikkan ke atas? Karena namanya masing-masing orang, amalannya tentu tidak sama. Allah mengatakan akan mengumpulkan satu keluarga di dalam surga. Padahal kita tahu amalan masing-masing orang, masing-masing keluarga atau masing-masing anggota keluarga itu kan tidak sama. Amalan ayah tidak sama dengan anaknya, amalan nenek tidak sama dengan cucunya. Ya. Nah, gimana Allah bisa mengumpulkan mereka di dalam satu tingkatan? Nah, ada dua kemungkinan, apakah yang tingkat atas diturunkan ke bawah atau tingkat bawah dinaikkan ke atas. Kalau tingkat atas diturunkan ke bawah, ini mustahil. Karena Allah tidak akan mendolimi seorang hamba. Orang yang sudah di tingkat atas kok diturunkan ke bawah. Ini Allah enggak adil namanya. Allah tidak berbuat seperti itu. Allah membalas sesuai dengan amalan seseorang. Maka yang lebih memungkinkan dan yang terjadi adalah yang tingkat bawah dinaikkan ke tingkat atas. Nah, inilah yang disebut dengan al-fadl. Al-fadl itu Allah membalas tidak sesuai dengan amalannya tapi melampaui amalannya. Ini namanya fadl, bonus. Amalannya itu harusnya dapat balasan sekian, tapi kena keutamaan bonus dari Allah melampaui amalannya. Ini fadl. Allah alam. Dan ini juga keutamaan bagi kita yang punya keluarga soleh. Kita punya anak soleh yang tingkatannya ternyata tingkatan paling atas, sementara orang tuanya di tingkat paling bawah, anaknya bisa menaikkan orang tuanya ke tingkat yang paling atas bersama-sama dengan anaknya tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ampun. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.